Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani kawan Diska semuanya tentunya dengan obrolan-obrolan menarik pada hari ini. Dan hari ini akan kita bahas salah satu organisasi yang memiliki peran vital nih ya di masyarakat gitu. Tepat kemarin pada tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia yang ke-80 tahun. Hari ini akan kita bahas mengenai peran PMI ini ya dalam kehidupan bermasyarakat ini apa saja. Tentunya saya tidak sendiri hari ini, telah hadir di studio kawan Diska, ada narasumber kita yang sangat luar biasa nih ya hari ini. Ada Dr. Gigi Toto Dwi Sanjaya MKes, Kepala Bidang Pelayanan dan Unit Donor Darah PMI Kota Madiun. Selamat siang Dr. Toto. Selamat siang Mbak Ilmi. Okay. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan gitu ya. Itu slogan kami. Oke, slogan dari PMI gitu iya, dok ya. Betul. Setiap ada kegiatan kami pasti menyemangati teman-teman, menyemangati masyarakat dengan salam sehat gitu. Oke. Gimana kabarnya hari ini Dr. Toto? Alhamdulillah baik saja. Walaupun mungkin siang agak ngantuk ya ini, Iya. tapi semangat untuk kemanusiaan. Nah, intinya semangat untuk kemanusiaan gitu betul, ya dokter betul, ya. Betul. Oke, terima kasih nih ya Dokter Toto untuk meluangkan waktunya hari ini untuk menyapa kawan Diska semuanya, untuk berbagi info gitu ya dokter ya. Oke, seperti yang di awal tadi nih dok ya. Hari ini akan kita bahas mengenai Hari Palang Merah Indonesia yang kemarin diperingati ke-80 tahun. Betul Mbak Ini. Betul. Dan setiap tahun ini kan pasti ada tema yang diusung gitu ya dok ya. Nah, untuk tahun ini temanya apa nih dok? Terima kasih Mbak Ilmi. Jadi pada tanggal 17 September tahun 2025 ini kami Palang Merah Indonesia berulang tahun ke-80. Untuk tema tahun ini memang kita teman-teman dari PMI Pusat itu simple tapi menyentuh masyarakat. Yaitu temanya tebarkan kebaikan. Jadi Mbak Ilmi, karena memang kebaikan sekarang di masyarakat itu kebaikan itu sangat diperlukan karena peduli, karena kita bisa membantu meringankan orang lain. Itulah teman-teman dari PMI, tema kita sangat simpel, sederhana, tebarkan kebaikan. Tapi daya ungkitnya tinggi, sangat tinggi, karena kalau kita secara individu menebarkan kebaikan dari hal-hal kebaikan kecil, itu akhirnya menebarkan kebaikan kepada yang lain. Dan kebaikan-kebaikan yang lain ini akhirnya terjadi kepedulian. Dengan peduli itulah kami berharap, PMI berharap kemanusiaan, kemudian kerjasama, gotong royong, dan sebagainya itu dapat ditingkatkan di tataran masyarakat di Indonesia. Walaupun sebenarnya kita sudah bagus, tetapi kita harus lebih bagus, salam kemanusiaan lebih kita tingkatkan, sehingga ke depan Indonesia maju bisa kita raih. Nonton Mbak Ilmi, itu. Oke, jadi temanya simpel tapi menyentuh gitu ya dok ya. Betul Mbak Ilmi. Tebarkan kebaikan bagi sesama. Iya, gitu, betul. Jadi ini temanya bisa dikatakan mendorong semuanya untuk peduli pada sama gitu ya dokter ya. Jadi bukan hanya tugas PMI saja gitu, tapi tugas kita semua untuk peduli pada lingkungan. Betul. Oke, kemudian nih dok, untuk peranan sendiri dari PMI sendiri terkait tema yang diambil tebarkan kebaikan ini apa nih? Terima kasih Mbak Ilmi. Jadi menebarkan kebaikan bagi kami Palang Merah Indonesia itu di masyarakat kita bagi menjadi 4. Jadi sebelum terjadinya sesuatu atau bencana, kemudian pada saat bencana itu terjadi, kemudian yang ketiga pada saat setelah bencana terjadi, dan setelah itu pasca bencana. Di dalam 4 kategori ini kami PMI itu bergerak sebagai aktor, membantu masyarakat, membantu organisasi pemerintah daerah, membantu pihak-pihak terkait untuk supaya meringankan dan mencegah penderitaan sesama. Nah, sekarang kalau kita lihat sebelum terjadi, jadi
sebelum terjadi itu namanya mitigasi risiko. Kami dari PMI, dari pusat sampai cabang sampai kota kabupaten itu ikut membantu dalam mitigasi bencana. Contohnya kalau sekarang mau musim hujan gitu, kami di PMI juga ikut membantu bagaimana tidak terjadi banjir di wilayah masing-masing. Kemudian pada saat bencana terjadi, contohnya itu kalau ada kebakaran, kemudian kalau nyun sewu yang sering terjadi di kota itu kecelakaan, itu kami pasti ikut membantu. Seperti kalau di Kota Madiun kami membackup PSC 112. Itu kita pada saat kejadian itu pasti ikut membantu. Sebelum kejadian, contoh yang lain yang paling krusial di Kota Madiun, kita sekarang sebagai aktor aktif dalam menjaga pahlawan street center. Kalau dengan lihat di bawahnya patung apa itu? Patung Perancis itu ya, Eiffel itu kan Menara Eiffel. Menara Eiffel itu kan poskonya PMI, karena kami juga ikut apabila terjadi suatu hal. Contohnya mungkin Yun Sewu ada pengunjung yang terpeleset dan sebagainya. Yang ketiga adalah saat ketika pasca terjadi, setelah terjadi kami ikut membantu. Contohnya kalau memang pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit, kita juga bantu. Pada waktu kebakaran, puing-puing yang memang perlu dibersihkan dan sebagainya kita bersihkan. Itu yang kita lakukan setelah kejadian. Yang terakhir adalah pasca bencana, pasca kejadian itu kita juga terlibat aktif. Contoh, kalau ada sebuah rumah kebakaran, pastinya saudara-saudara kita yang kena kebakaran itu kan butuh bantuan. Kita juga aktif membantu mendonasikan, menyumbang untuk mungkin sembakonya, kemudian uang yang memang dari masyarakat yang dititipkan ke kami. Dan itu alhamdulillah Ibu Ketua PMI kita, Dr. Wardani, itu sering berkunjung pada kegiatan semacam ini pasca bencana. 4 hal itulah yang kami lakukan aktif sebagai aktor agar dapat mencegah dan meringankan penderitaan sesama. Itu Mbak Ilmi yang memang peran kami di PMI. Perannya jadi dalam 4 tahapan gitu ya dokter, betul. Ya? Tidak hanya pada saat bencana, sebelum dan sesudah. Dan setelah kejadian itu kami harus aktif. Jadi ada 4 tahapan gitu ya. Betul, jadi kalau selama ini kita mengertinya gitu ya dok ya, kalau misalkan PMI hanya donor darah gitu saja, jauh. Selain itu ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh PMI itu sendiri. Jadi bisa dibilang PMI ini memberikan kebaikan yang terorganisir profesional gitu untuk masyarakat yang menerima manfaatnya itu tadi. Tadi disebutkan dari Dokter Toto sendiri kalau misalkan PMI ini menjadi aktor atau garda terdepan gitu ya dok. Mungkin bisa dijelaskan kenapa PMI ini selalu menjadi garda terdepan gitu. Terima kasih Mbak Ilmi. Jadi arahan sambutan dari Bapak Ketua PMI kami, Bapak Yusuf Kalla, beliau berpesan kepada kami bahwa kita harus sebagai aktor. PMI itu harus sebagai aktor dalam kemanusiaan. Ya tujuannya adalah untuk menebarkan kebaikan ini. Kita bagi dua bahwa menebar kebahagiaan itu kan juga dari diri kita sendiri. Betul. Kami itu dari pengurus, Dewan Kehormatan, kemudian relawan, karyawan itu sebagai aktor. Jadi yang bisa bergerak pada saat itu, baik itu sebelum bencana, pada saat bencana, ketika bencana berjalan, dan pasca bencana, kita saling membantu untuk melaksanakan kegiatan itu. Tetapi kita kan tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Harus berkolaborasi. Itulah kita juga membutuhkan pihak eksternal. Ya LSM, ya media, ya organisasi perangkat daerah, ya masyarakat itu sendiri membantu kami di PMI agar kegiatan atau bencana di suatu daerah atau di suatu tempat itu bisa kita eliminir, bahkan bisa
tidak berkembang kemana-mana. Itu aja dari PMI. Jadi dari awal sampai akhir, dari kegiatan sebelum dan sesudah, kita arahan dari Bapak Ketua Pak Yusuf Kalla sebagai aktor dalam menebar kebaikan ini. Tema PMI 80 tahun. Itu Mbak Ilmi. Sangat luar biasa sekali gitu ya peran PMI ini sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan PMI ini kan tugasnya sangat luas sekali gitu ya. Jadi tidak bisa hanya dilakukan secara individu, harus ada kolaborasi. Ada mitra gitu ya Dok ya. Kemudian kalau di Kota Madiun sendiri ini gimana nih Dok? Apakah peran mitra ini juga dibutuhkan sekali? Sangat sekali. Mitra kami yang pertama jelas masyarakat, kemudian pemerintah. Pemerintah itu juga termasuk teman-teman di partai politik, teman-teman anggota dewan, kemudian juga LSM, media massa dan sebagainya sangat membantu kami dalam menebar kebaikan ini. Contoh simpel, kalau kita donor stok darah kita kurang gitu aja. Media sangat berpengaruh memberikan informasi, akhirnya kan masyarakat tergerak. Aduh, stok darah PMI Kota Madiun kurang. Karena ada pemberitaan, akhirnya masyarakat juga berbondong-bondong untuk mendonorkan darahnya ke UDD kami di Jalan Bali. Jadi memang kegiatan kami banyak. Bukan itu aja. Seperti yang saya sampaikan sebagai di depan tadi, sebagai aktor itu berkolaborasi, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan di PSC, kita membantu aktif. Kemudian dengan adanya banyaknya sekarang wisata di Kota Madiun yang dulu tidak ada wisata, kami PMI ikut berkontribusi. Bahkan di titik vital potensi wisata Kota Madiun di Pahlawan Street Center, kami adalah aktor agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan terkait kesehatan. Jadi bahkan seminggu pastinya ada kejadian yang kita tidak inginkan, tetapi karena PMI siap, itu sangat membantu masyarakat dan masyarakat puas dan senang untuk berkunjung ke Kota Madiun. Tenang, sakit tidak ada masalah karena sudah ada standby posko 24 di Pahlawan Street Center. Jadi ada posko 24 jam di PSC sendiri gitu ya Dok ya. Iya, betul. Oke, walaupun PMI ini memiliki prinsip kemandirian gitu tetapi kolaborasi ini juga bisa menjadi strategi untuk memberikan dampak kemanusiaan itu sendiri. Betul. Oke, lanjut nih Dok ya. Untuk di Kota Madiun sendiri, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini apa saja nih Dok? Terima kasih Mbak Ilmi. Jadi untuk 80 tahun PMI ini, yang pertama minggu ini, hari ini itu kita mengirimkan kontingen Jumbara, Jumpa Bakti Gembira, itu ke Gresik. Ke Gresik kemarin baru dibuka oleh Ibu Gubernur. Ini juga menyongsong kegiatan ulang tahun ini, dan kami berkontribusi untuk itu. Mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang maksimal, karena ini kelihatan insya Allah sampai hari Sabtu penutupannya. Ini perlombaan sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, kita hari Selasa nanti Mbak Ilmi, kita mengadakan gathering donor darah di asrama haji. Jadi nanti insya Allah Bapak Wali Kota hadir, karena Bapak Wali Kota sangat support dengan kegiatan ini, apalagi Bapak Wali Kota itu mantan ketua PMI. Nah, pasti jadi sehingga beliau dalam menjalankan tugas itu sangat menebar kebaikan kan gitu. Sangat sesuai dengan tema HUT PMI tahun ini. Nah, gathering itu nanti kita buat lebih memasyarakat, sehingga nanti bisa untuk menebarkan kebaikan. Yang paling penting Mbak Ilmi, bahwa di Kota Madiun itu kita juga cukup kuat dengan Perhimpunan Donor Darah Indonesia cabang Kota Madiun, karena tidak semua kota kabupaten atau PMI itu punya
punya perhimpunan ini, dan kita alhamdulillah Kota Madiun sudah punya perhimpunan donor darah, sehingga dengan ada perhimpunan ini itu kami pastikan tidak ada stok darah yang kurang di Kota Madiun. Jadi masyarakat Kota Madiun aman untuk itu, jadi Dijamin tidak perlu gitu khawatir, ya, Dok, dijamin ya. lah gitu. Dan kalaupun ada mitigasi risiko kurang stok, itu pastinya kolaborasi itu yang kita butuhkan. Betul. Media bisa memberikan warning dengan informasi Betul. stok di Kota Madiun, kemudian masyarakat juga melaksanakan donor darah dan sebagainya. Kemudian kegiatan lain, Mbak Ilmi, kita juga fokus pada di Kota Madiun itu kan kegiatannya banyak. Betul. Kegiatan posko kesehatan, kemudian kegiatan keolahragaan kan banyak. Tidak mungkin cukup dengan 6 puskesmas, kadang 10 rumah sakit. Betul. Sehingga PMI ingin dan mau terlibat aktor membantu untuk tim kesehatan, posko kesehatan dan sebagainya. Dan ini sudah kita laksanakan. Kemudian di luar itu Mbak Ilmi, Nyun Sewu, ada beberapa kejadian kebakaran, kemudian ada seseorang yang mungkin mengalami penderitaan seperti kejiwaan, kemudian Nyun Sewu kasus percobaan bunuh diri dan sebagainya, kita selalu aktif langsung terjun ikut membantu. Tidak hanya pada saat bencana itu, tetapi setelah bencana. Memang kalau keluarganya memang membutuhkan uluran tangan kita, donasi kita, PMI insya Allah menjadi aktor utama untuk melakukan itu. Ngoten Mbak Ilmi. Menjadi garda terdepan. Nah itu. Untuk menyebar kebaikan. Iya. Amanah dari Bapak Ketua kami itu, gitu. Baiklah. Luar biasa sekali nih ya Pak Dokter ya untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMI khususnya di Kota Madiun sendiri. Betul. Kembali lagi karena mungkin banyak masih masyarakat yang berpikiran kalau misalkan PMI ini hanya berkutat di donor darah gitu ya. Padahal selain itu banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan ya. Entah itu dalam mitigasi bencana tadi ya, bencana yang terjadi, kemudian kebakaran ataupun penderitaan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri seperti kejiwaan itu tadi ya Dokter. Betul. Oke, kemudian kalau misalkan ada masyarakat yang ingin bergabung dalam kebaikan ini, bagaimana Dok? Terima kasih Mbak Ilmi. Jadi di dalam struktur kami di PMI itu ada namanya relawan, relawan. Kami PMI Kota Madiun itu selain kami di kota itu di setiap kecamatan juga ada pengurus PMI kecamatan. Nah, di situ juga kami punya relawan-relawan termasuk di PMI Kota Madiun. Nah, itu masyarakat bisa ke kami atau bertanya kepada teman-teman di PMI Kota Madiun untuk menjadi relawan. Nah, relawan itu tidak dibayar Mbak Ilmi, jadi menumbuhkan kebaikan itu memang harus support. Jadi insya Allah semuanya nanti apapun bisa kita lakukan sepanjang kita memang semangat, salam kemanusiaannya bagus agar kita bisa menjadi relawan. Jadi kita bisa jadi relawan Mbak Ilmi. Dan kalau tanya-tanya terkait relawan, kita bisa ke markas PMI untuk sementara di Jalan Halmaira, Kota Madiun, karena PMI kita yang di dekat stadion itu sedang proses pembangunan. Insya Allah nanti akhir tahun selesai, jadi tahun 2026 bisa dipakai. Bapak Ibu masyarakat Kota Madiun bisa tanya-tanya kalau pengen yang menjadi relawan, bagaimana gitu. Bahkan nanti yang penting keinginan dulu, nanti kita support, pasti ada pelatihan untuk relawan. Ngoten Mbak ini. Jadi itu tetap konsepnya atas dasar kemanusiaan tadi. Iya, betul. Jangan lupa untuk datang gitu ya, kalau misalkan berminat untuk menjadi relawan, datang ke kantornya PMI. Betul. Oke, kita masuk dulu. Di sini sudah ada yang bertanya nih Dok ya. Ini ada yang bertanya, jika donor darah itu sukarela, tapi waktu butuh donor darahnya ini apakah harus bayar? Butuh darahnya ini apakah harus bayar gitu Dok? Iya, jadi untuk membayar donor darah itu
Insya Allah tidak. Jadi panjenengan nanti bisa tanya langsung ke UGD kami yang di Jalan Bali untuk mendapatkan donor darah yang diinginkan. Kadang yang paling krusial itu kalau donor darah yang diinginkan itu stoknya kosong. Nah, itu yang paling krusial di masyarakat. Kalaupun ada pembayaran untuk donor darah dan sebagainya, mestinya kami kan biasanya melalui pihak rumah sakit, kemudian kami itu juga ada biasanya peserta itu ada penjaminnya. Kalau screening terkait apakah perlu diberikan darah atau tidak, itu kan pasti ada screening. Betul. Sehingga kalau seseorang masyarakat tiba-tiba minta darah, tetapi identitas pasiennya yang mau diberikan darahnya itu belum lengkap, juga kami tidak bisa memberikan. Tetap ada prosedur. Ada prosedurnya, pastinya juga ada dokter penanggung jawab di situ yang memang memastikan bahwa orang tersebut membutuhkan darah. Itu Mbak Ilmi. Jadi kalau untuk pembayaran bisa pastinya tidaklah untuk warga Kota Madiun terus langsung disuruh bayar. Pasti seperti contoh kalau memang itu memang perlu darah dan ada di rumah sakit, kan penjaminnya BPJS ada. Kemudian kalaupun tidak punya BPJS, kalau warga Kota Madiun kan tidak perlu khawatir, langsung ketindak ke tempat panjenengan, langsung dibuatkan, langsung jadi. Kan itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk pembayaran untuk warga Kota Madiun. Ngoten Mbak Ilmi. Khususnya untuk warga Kota Madiun gitu ya, iya, sudah dijamin gitu ya. Semuanya pasti memiliki BPJS. Betul. Kita kembali sedikit ke belakang tadi dokter, untuk event yang akan dilaksanakan pada hari Selasa. Catering gitu. Catering untuk donor darah itu dibuka untuk umum dokter? Oh, kalau itu jelas kalau umum nanti semuanya nggih. Jadi pendonor darah pun pasti yang terundang oleh PMI Kota Madiun. Dan pastinya juga di situ insya Allah Bapak Wali Kota kan juga memberikan anugerah atau penghargaan kepada pendonor aktif warga Kota Madiun yang selalu menebar kebaikan, pasti dikasih reward oleh Bapak Wali Kota, dikasih penghargaan oleh Bapak Wali Kota. Insya Allah itu kalau masyarakat umum pengen mendonorkan darahnya bisa langsung datang ke kantor UGD di Jalan Bali Kota Madiun. Jadi memang kalau yang catering itu ya pastinya yang sudah sering menebar kebaikan. Nah itu ya sesuai PMI ke-80 gitu. Jadi hari Selasa nanti mungkin khususnya untuk yang sudah sering mendonorkan kebaikannya. Iya, betul Mbak Ilmi. Oke, kita lanjut nih dokter ya. Kalau misalkan PMI ini kan seringkali masih dipahami oleh orang ini yang mengikuti adalah orang-orang dewasa saja. Oh gitu ya. Padahal pada saat ini mungkin peran vital remaja ini sangat dibutuhkan. Iya, betul, Ini gimana nih dok? Terima kasih Mbak Ilmi. Itu betul yang jenengan sampaikan. PMI itu hanya untuk orang dewasa, gitu. Pendonor darah kan juga harus dewasa, kan gitu. Kami di PMI itu tidak hanya urusan donor darah, tidak hanya urusan bencana. Kami juga punya program mencetak generasi muda untuk menebar kebaikan di tahun-tahun kedepannya. Contohnya kita PMR Palang Merah Remaja yang di Kota Madiun, baik SMP, SMK, SMK, itu kami yang melatih. Kami sebagai aktor untuk pelatihan kepemimpinan itu. Sehingga kami berharap ada banyak generasi muda penebar kebaikan gitu. Kemudian juga kita dalam PMR pun, dalam PMI pun juga mengadakan pelatihan tentang pertolongan pertama, kemudian juga tentang kegiatan-kegiatan donor darah juga itu secara rutin. Dan kami juga 2-3 tahun ini sudah membentuk tadi yang saya sampaikan, Perhimpunan Pendonor Darah Indonesia. Itu kan untuk orang dewasa. Kita di Jembara ini kita mengikuti
Jumpa Bakti Gembira ini itu juga mengirimkan adik-adik SMP SMA untuk mengikuti mengikuti lomba bertemunya teman-teman generasi muda seprovinsi Jawa Timur lewat Jumbara, Jumpa Bakti Gembira, dan mudah-mudahan insya Allah tiap tahun kita pasti dapat penghargaan karena banyak lomba. Jadi dari bagaimana kita kesehatan lingkungannya, bagaimana kita melakukan pelaksanaan antisipasi bencana, kemudian kita juga ada terkait pemahaman pengetahuan umum PMI dan sebagainya, itu dilombakan semua. Dan insya Allah pulang nanti dari Gresik mendapatkan piala penghargaan untuk Kota Madiun, dan yang paling penting adalah bisa menebarkan kebaikan ke teman-temannya di sekolah, baik itu SMP maupun SMA dan SMA. Itu harapan dari Ibu Ketua kami, Dr. Wadani, dan Bapak Ketua Umum, Bapak Yusuf Kalla. Itu. Jadi bukan Mbak hanya Ilmi. untuk orang dewasa gitu Betul, ya, Dokter, betul. ya. Harapannya para remaja saat ini pun juga aktif gitu ya dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu sendiri, karena memang ini kegiatan sangat positif gitu ya, Dok. Betul. Ada kegiatan Jumbara pasti gembira gitu ya, Dokter ya. Dan gembira kan bukan untuk dewasa, untuk anak-anak kan seneng itu. Gitu. Dan harapannya juga menginfluence untuk teman-temannya yang lain juga betul. Berkelakuan secara positif dan menebarkan kebaikan. Itu. Oke. Kemudian untuk tantangan sendiri, tantangan dalam yang dihadapi oleh PMI ini sendiri selama ini apa nih, Dok? Terima kasih Mbak Elmi. Jadi Bapak Yusuf Kalla, Ketua PMI kami, kemudian Ketua PMI Kota Madiun, Dr. Wadani, Ibu kami itu sangat setuju dengan tema PMI tahun ini, menebar kebaikan. Nah, itu karena tantangan kami itu. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat sekarang itu kan nyun sewu, kita tidak memungkiri individualis. Kita pagi bagaimana mengantar anak, bagaimana kita suami istri kita berangkat bekerja pulang, sehingga kepedulian itu kalau kita tidak cegah sekarang itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Sehingga tema PMI tahun ini terkait menebar kebaikan adalah bagaimana kita tetap harus punya semangat untuk menebar kebaikan, supaya tantangan bahwa kerjasama, peri kemanusiaan, kemudian membantu sesama itu tetap di hati kita. Karena tantangan yang besar adalah bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia itu bisa tetap mencegah dan meringankan penderitaan sesama, sehingga tantangan yang individualis ini harus kita cegah sendiri. Itu Mbak Ilmi. Jadi tantangannya, harapannya bisa dilalui bersama-sama. Betul itu. Ya. Kemudian itu mungkin harapan itu ya, harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait PMI ini sendiri apa? Yang pertama kami dari PMI Kota Madiun terima kasih dan penghormatan, penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Pak Maidi, karena beliau itu mantan Ketua PMI dan beliau walaupun sudah tidak di PMI tetapi membantu mensupport besar kami di PMI Kota Madiun menjadi maju dan besar. Itu kami terima kasih sekali. Kemudian yang kedua arahan dari Bapak Ketua PMI Pusat, Bapak Yusuf Kalla, kemudian Ketua PMI kami, Dr. Wadani, tema kali ini tolong disosialisasikan kepada masyarakat. Tebar kebaikan. Intinya apa tebar kebaikan itu? Dengan kita menebar kebaikan, menularkan kepada orang lain, kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Dengan banyaknya kebaikan-kebaikan itu akhirnya muncul kepedulian. Contohnya besok pagi seluruh warga kota atau kita
itu kan bersih-bersih kantor, Betul. bersih-bersih lingkungan. Nah. Itu kita hanya dengan salah satu instruksi pimpinan menebar kebaikan, itu akan dilakukan menebar kebaikan kepada yang lain-lain. Dan itu pasti nanti daya ungkitnya tinggi untuk kebersamaan, kerjasama, kekompakan, dan keberhasilan suatu organisasi, suatu daerah, dan besar lagi untuk Indonesia. PMI tebarkan kebaikan. Itu luar biasa sekali. terima gitu kasih. Ya. Dari pesan yang disampaikan oleh Dokter Toto ini ya, karena ini jiwa kemanusiaan ketika timbul ini karena dengan semangat yang disampaikan oleh Dokter Toto ini, semoga gitu ya untuk kawan Diska semuanya juga tergerak hatinya gitu ya untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Iya betul Mbak Ilmi. Kami PMI terima kasih juga diberi waktu untuk menebar kebaikan ini juga gitu. Oke, terima kasih Dokter Toto untuk kehadirannya hari ini untuk mengingatkan kembali bahwa menebar kebaikan ini sangat diperlukan untuk saat ini demi Indonesia yang lebih aman, nyaman gitu ya dokter ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin lain kali kita akan ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Terima kasih Mbak Elmi. Siap. Untuk kawan Diska semuanya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk follow IG kami di @promkes_kota_madiun dan follow channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia Umut pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.